Tazim bisarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kaifa halukum? Nahnu bikhair walhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, siapa yang tidak hadir? Aja semua. Ingat ya? Ya. Baiklah, di sini kita akan mempelajari atau melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang lalu tentang perilaku terpuji. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa itu perilaku terpuji? Nama lain dari perilaku terpuji? Alam Muda. Oke, nah untuk hari ini kita belajar tentang pembagian dari alat-alat terpuji. Di sini ada 3 yang kita harus ketahui, yaitu Ifa, Syaja'ah, dan Adalah. Nah, tujuan kita untuk mengetahui ini agar kalian bisa memahami, mengasosiasi, dan menerapkan ketiga perilaku ini atau perilaku terpuji di kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, di sini Ibu akan menggambarkan bagaimana itu Ifa. Nah, Ifa itu Ibu menggambarkan sedikit bahwasanya orang yang memiliki perilaku Ifa ini adalah orang yang memiliki rasa malu atau menjaga harga dirinya atau menjaga rasa kehormatannya. Nah, itu adalah gambaran dari Ifa. Nah, bagaimana kalau Syaja'ah? Kalau Syaja'ah itu adalah orang yang berani membela kebenaran. Misalnya saja kalau kalian ada teman yang mencontek, kalian adukan kepada guru, nah itu adalah salah satu contoh Syaja'ah. Kemudian yang ketiga itu adalah itu adalah berlaku adil. Adil jangan salah, kalau adil itu adalah bukan menyamaratakan akan tetapi menempatkan sesuatu pada Tempatnya. Oke, Ibu akan membagi beberapa kelompok. Nah, karena kita terdiri dari 6 orang, Ibu akan membagi 3 kelompok, terdiri dari satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, Naura sama Azura itu kelompok 1 membahas tentang Ifa. Mina dan Emil sebagai kelompok 2 membahas tentang Syaja'ah. Ipa dan Umi sebagai kelompok 3 membahas tentang Adalah. Baik, sebelumnya Ibu akan memberikan materi. Di sini Ibu sudah mengkopikan materi untuk kalian. Ini untuk kelompok 1 yang membahas tentang Ifa, kelompok 2 membahas tentang Syaja'ah, dan kelompok 3 membahas tentang Adalah. Oke, pertama-tama kalian itu harus memahami, membaca, dan mendiskusikan antara sesama kelompok apa itu Ifa, apa itu Syaja'ah, dan apa itu Adalah. Kalian bisa baca. Nah, jika kalian butuh wawasan baru atau menambah wawasan kalian, nih Ibu sudah sediakan handphone, kalian boleh cari wawasan baru melalui internet atau membaca melalui internet tentang pembahasan kalian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca, memahami, dan mendiskusikan sesama kelompok kalian. Baik, segera dimulai dari sekarang. Ini artinya berani juga berarti bukan berani dalam segala hal, dak. Mungkin berani itu dalam kebenaran, dalam kebaikan lah, keberanian dalam membela kebenaran dan kebaikan. Tidak ada utama. Serius. Oke, kelompok Syaja'ah gimana yang ditanyakan? Sudah? Ini kelompok Ifa? Ya, Sudah bisa? ya, bisa Bu. Nah, selanjutnya silahkan mengutus masing-masing kelompok, silahkan mengutus satu temannya untuk menjelaskan materi kalian sendiri ke kelompok lain. Kita rolling, misalnya kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 mengutus temannya untuk ke kelompok 3 untuk menjelaskan, kelompok 3 menjelaskan ke kelompok 1. Nah, rollingan pertama Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian menjelaskan materi kalian kepada teman kalian. Nanti di rolling lagi, pindah lagi sampai semuanya kebagian menjelaskan.
Jadi ada 10 menit untuk menjelaskan ke kelompok lain. Jadi ada rolling. Satu rolling 5 menit dan rolling kedua juga 5 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Silahkan diutus temannya. Pihak pada negara dapat bagi dan sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Adil-adil sama. Oke, rollingan pertama udah habis. Silahkan kalian rolling lagi. Untuk rollingan kedua, pindah lagi ke yang tadinya ke kelompok 1, pindah lagi ke kelompok 2. Kelompok 2, yang tadinya ke kelompok 2, pindah lagi ke kelompok 3, begitu pun seterusnya. Kita rolling lagi. Oke, silahkan. Ya, gitu. Berjalan. Silahkan menjelaskan kembali apa yang kamu jelaskan di kelompok orang tadi. Jelaskan lagi ke kelompok kawannya. Syaja'ah harbiah ini adalah syaja'ah yang atau keberanian yang kelihatan atau tampak, misalnya kita di medan perang. Waktu menjelaskan sudah habis, silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah siap? Nah, di sini Ibu beri waktu 2 menit bagi kelompok yang ingin bertanya tentang materi yang kamu dengar dari teman-teman yang sudah menjelaskan tadi. Di sini Ibu akan berikan atau kartu. Kalian silahkan menulis di kartu ini pertanyaan kalian. Setelah kalian tulis, nanti kalian gulung dan letakkan di depan di sini aja, di depan meja Ibu. Di sini untuk kelompok IFA, di sini untuk kelompok Syaja'ah, dan di sini untuk kelompok Adalah. Untuk kelompok Adalah silahkan bertanya. Untuk kelompok Syaja'ah dan untuk kelompok IFA, silahkan menulis pertanyaannya. Baik, yang sudah siap, silahkan mengumpulkan pertanyaannya di depan Ibu. Ini, sebelah kanan, bertanya tentang Syaja'ah di tengah, IPA ya. Karena pertanyaan sudah terkumpul semua, di sini Ibu akan tunjuk yang menjawab ke depan. Nah, jadi kalian harus paham semua, mengerti semua apa yang telah kalian pelajari. Nah, yang di sini kata IPA, di sini ada satu pertanyaan. Ibu tunjuk Naura. Silahkan maju untuk membuka pertanyaan, kamu baca dulu baru kamu menjawabnya. Oke, silahkan. Nanti bagi anak ibu yang ingin menambahkan boleh saja, kamu tinggal angkat tangan. Ya? Ya. Oke, silahkan Naura. Baik, di sini ada yang bertanya bagaimana cara mengembangkan sikap IPA. Menurut saya, cara yang pertama yaitu dengan cara memilih teman bergaul, memilih teman yang memiliki sikap berakhlak baik. Yang kedua, selalu mengontrol diri dari segala urusan seperti makanan, minuman, atau cara berpakaian, seperti menjauhi minum minuman keras atau berpakaian yang bersifat tertutup. Terakhir itu dengan cara tidak berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Sekian dari saya. Baik, tepuk tangan untuk Naura. Silakan duduk. Baik, ada yang menambahkan? Sepertinya tidak ada yang mengangkat tangan selama penjelasan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan tentang Syaja'ah. Ibu akan tunjuk orangnya yaitu Mina Febriani. Silahkan maju ke depan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan contoh Syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan saya berbuat kesalahan di kelas, misalnya saya merusakkan jendela dan saya harus mengakui kesalahan tersebut, harus berani mengakui kesalahan tersebut di depan guru ataupun di depan orang-orang supaya orang tahu bahwa saya yang merusakkannya. Kemudian selain itu ada juga contoh lain seperti kita melihat tindak pidana seperti tindakan kriminal, kejahatan, dan kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib agar ditangani. Kemudian contoh lainnya misalnya
teman-teman di kelas kita itu ribut, dan kita harus berani memberitahukan kepada mereka bahwa hal itu tidak baik. Dan jadi begitu. Baik, Azura kelihatannya tunjuk tangan dia. Bagaimana, sudah ada penambahan? Oke, silakan berdiri biar agak lebih cepat. Oke. Menurut saya tidak mencontek juga merupakan sikap yang berani, karena berani mengambil resiko atas jawaban sendiri. Oke, tidak mencontek juga adalah salah satu contoh sikap syaja'ah, karena dia berani untuk mempertanggungjawabkan bahwa dia percaya diri bahwa jawaban dia itu benar, walaupun nanti salah, tapi dia berani konsisten. Oke, terima kasih kepada Nina dan Zura. Untuk pertanyaan terakhir, tunjuk untuk kelompok 3, yaitu Umi Syahya Novira. Silahkan maju. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kakak yang sekolahnya sampai jam 3 diberi uang jajan 5.000, dan adik yang sekolahnya sampai jam 10 juga diberi uang jajan 5.000. Apakah itu disebut adil? Menurut saya itu tidak adil, karena kakak lebih memiliki kebutuhan yang lebih banyak daripada si adik, dan si kakak pun pulangnya lebih lama daripada si adik. Sedangkan kita harus mengetahui apa pengertian dari adil. Adil kan artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Oke, ada yang menambahkan? Tidak. Sepertinya tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk Umi Syahya Novira. Baik, udah bagus semua pertanyaan dan jawabannya. Nah iya, betul sekali tadi jawaban terakhir, bahwa adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan menyamaratakan. Ingat, bukan menyamaratakan adil, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, di sini untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta keberanian satu orang saja untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya. Oke, Nur Faidah, silakan maju. Jadi berdirinya saya di sini, saya ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, jadi yang kita pelajari hari ini yakni akhlak terpuji, atau kata lainnya yakni akhlak mahmudah. Yang kedua syaja'ah, dan yang ketiga adalah. Nah, di sini yang dimaksud dengan iffah adalah menjaga kehormatan atau menjaga diri. Nah, di sini contoh dari adil yakni seperti ahli waris. Di dalam Islam, ahli waris laki-laki lebih banyak mendapatkan warisan daripada perempuan. Tetapi contoh ini termasuk dalam pengertian adalah karena menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, baiklah, sekian yang dapat saya simpulkan dari penjelasan Ibu tadi. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini sudah disimpulkan Nur Faidah. Itulah yang dimaksud dengan iffah, syaja'ah, dan adalah. Iffah tadi adalah menjaga kehormatan diri. Terus iffah syaja'ah, berani membela kebenaran, dan adalah berlaku adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, berani itu berani membela kebenaran, seperti menegur tadi teman-temannya yang ribut. Nah, bisa juga berani seperti itu, berani mengadu atau menegur temannya mencontek, itu juga termasuk contoh syaja'ah. Dan kalau iffah tadi tidak berdua-duaan sama lawan jenis, menundukkan pandangan, terus menjaga lisannya, makan minumnya, dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk kita pada pagi hari ini. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Dan tolong diingat ya, tolong ingat pelajarannya. Dan untuk tugas di rumah, ini ada tugas di rumah. Tugas di rumah, kalian silahkan membuat video paling lama itu maksimal 10 menit. Nah, sesuai dengan misalnya kelompok 1 tadi pembelajarannya tentang judulnya tentang iffah. Nah, buat video alur cerita kalian terserah bagaimana alur ceritanya. Yang penting kalian buat video terkait dengan judul kalian. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Bila liqa.